kepadanya dan senantiasa memperbaiki ibadah dan penghambaan kita kepadanya. Kemudian salam dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik hingga hari kiamat. Jemaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kisah mengenai Bani Israil setelah mereka keluar dari Mesir, atau yang dalam kitab-kitab ahli kitab ya, atau dalam kitab suci mereka disebut dengan istilah Exodus ya, keluar dari Mesir. Dan ya sekalian rahimakumullah, tentunya keluarnya Bani Israil dari Mesir ini kita tahu melewati Laut Merah. Allah Subhanahu wa taala membelah Laut Merah itu ya tentunya dengan kekuasaannya, dengan izinnya, sehingga Bani Israil bisa menyeberangi laut dengan selamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lalu mengembalikan laut itu ya, seperti sedia kala ketika Fir'aun dan bala tentaranya berada di tengah-tengah laut itu. Maka Allah hancurkan Fir'aun dan bala tentaranya. Ini semua jemaah sekalian rahimakumullah merupakan ayat Allah, tanda kekuasaan Allah yang sangat besar. Ya, kita saja mungkin nggak bisa membayangkan bagaimana lautan itu terbelah, ya, kemudian bisa diseberangi seperti apa, ya, kita nggak bisa, dan memang tidak pernah ada hal semisal yang pernah kita lihat. Ya, paling hanya bisa membayang-bayangkan saja. Ya. Dan yang menarik, ya sekalian rahimakumullah, setelah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyeberangi Laut Merah ini, ternyata orang-orang Bani Israil tidak menjadikan pengalaman mereka sebagai pelajaran, atau tidak bisa mengambil pelajaran tentang bagaimana mereka seharusnya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ya. Di sini ada beberapa peristiwa. Ya, beberapa peristiwa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an setelah Bani Israil keluar dari Mesir. Di antaranya adalah peristiwa pada saat orang-orang Bani Israil meminta Nabi Musa alaihissalam untuk membuatkan berhala seperti berhala orang-orang yang mereka lihat. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajawazna bi Bani Israil al-bahra fa'ataw 'ala qaumin ya'kufuna 'ala asnamin lahum." Dan kami seberangkan Bani Israil ya, melewati laut ya. Fa'ataw 'ala qaumin, lalu mereka orang-orang Bani Israil ini mendatangi ya, tiba atau datang kepada suatu kaum, melewati suatu kaum yang mereka itu menyembah patung-patung berhala milik mereka. Jadi dilihat ada kaum yang menyembah patung-patung berhala. Lalu apa yang dikatakan oleh Bani Israil? Qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, yang mereka berkata, wahai Musa, jadikanlah untuk kami sembahan sebagaimana sembahan-sembahan yang mereka sembahi. Jadi sebagian riwayat ya, di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah dijelaskan bahwa sebagian dari orang Bani Israil ketika melihat ya, suatu kaum menyembah patung-patung berhala ini, mereka bertanya, ini apa yang kalian sembah? Ya, dikisahkan di situ bahwa patung-patung yang disembah ini mirip dengan berupa patung sapi. Kemudian ketika ditanya, kenapa kalian menyembah patung-patung ini? Maka orang-orang itu mengatakan bahwa patung-patung tersebut ya memberikan manfaat kepada mereka dan menolak bala. Inilah kepercayaan orang-orang orang-orang pagan ya, atau orang-orang mirip dengan orang-orang animisme seperti itu, atau dinamisme, saya lupa pelajaran di PKS dulu ya. Ya, mereka berkeyakinan bahwa apa yang mereka sembah itu yang menolak bala dari mereka atau mendatangkan keuntungan bagi mereka. Maka orang-orang Bani Israil, sebagian dari mereka terpengaruh dengan keyakinan orang-orang ini.
Sehingga ya sebagian dari mereka meminta. Jadi walaupun dalam ayat ini qalu ya Musa, qalu, mereka berkata, Imam Ibnu Katsir ya rahimahullah menjelaskan bahwa tidak semua Bani Israil lalu meminta Nabi Musa untuk dibuatkan patung, hanya sebagian dari mereka saja. Gitu. Sebagian dari mereka minta supaya apa? Dibuatkan patung untuk mereka sembah. Sebagaimana kaum ini yang mereka lihat itu memiliki apa? Patung-patung berhala. Maka kemudian ya jamaah sekalian Allah, Nabi Musa alaihissalam lalu menjelaskan, qala innakum qaumun tajhalun. Ya, sesungguhnya kalian ini orang apa? Kaum yang apa? Kaum yang jahil. Ya. Jadi bagaimana mungkin ya patung-patung itu bisa menyelamatkan? Tiba jemaah, baru saja mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi apa? Mereka berpikir bahwa yang disembah oleh orang-orang yang mereka lihat itulah Tuhan mereka, itulah sembahan mereka. Ini jemaah sekarang. Jadi apa namanya? Memang ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang apa? Yang unik. Unik dalam artian apa? Begitu kerasnya hati mereka sehingga mereka tidak bisa apa? Mengenal Allah Subhanahu wa taala yang memperlihatkan apa? Terbelahnya lautan ini. Inna haula'i mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun. Ya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menjelaskan bahwasanya mereka kaum yang kalian lihat itu adalah ya, sungguhnya apa yang mereka lakukan itu adalah kesesatan, kebatilan. Ya. Kemudian Nabi Musa menjelaskan, qala aghayrallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Ya. Apakah selain Allah aku akan jadikan untuk kalian sembahan? Ya. Sementara wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah mengutamakan kalian, menjadikan kalian apa? Lebih utama daripada seluruh manusia di muka bumi saat itu. Faddalakum, memberikan keutamaan ya, kepada kalian. Jadi ini jamaah sekalian Allah penjelasan Nabi Musa kepada kaumnya Bani Israil yang meminta agar apa? Dijadikan atau dibuatkan patung untuk mereka sembah. Ya. Dan hari ini jamaah sekalian Allah, Imam Ibnu Katsir ya apa namanya? Beliau menjelaskan hal ini ya hampir terjadi juga ya. Kejadian yang serupa terjadi juga pada para sahabat yang ketika itu baru masuk Islam. Ya, jadi setelah terjadinya peristiwa Fathu Makkah, ya penaklukan kota Makkah, kita tahu ya bahwa orang-orang Quraisy yang di Makkah pada saat itu banyak dari mereka yang masuk Islam karena Rasulullah SAW memaafkan mereka. Ya, memaafkan mereka. Akhirnya mereka banyak yang masuk Islam dan pada saat mereka ya kaum muslimin yang dari Madinah ataupun orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam berangkat menuju Hunain, mau melakukan peperangan di Hunain. Maka sebagian sahabat ya melewati ada sebuah pohon ya, sidra, ada sebuah pohon besar. Dan pohon itu biasa digunakan oleh orang-orang Quraisy pada masa jahiliyah dulu untuk apa? Menggantungkan pedang-pedang mereka, senjata-senjata mereka di pohon ini. Ketika mereka melewati pohon ini, maka sebagian sahabat yang baru masuk Islam minta kepada Rasulullah SAW untuk apa? Dibuatkan pohon juga yang serupa untuk apa? Digunakan sebagai apa? Tempat menggantungkan senjata-senjata mereka supaya senjata mereka lebih apa? Lebih ampuh. Nah, gitu. Itu kepercayaan orang jahiliyah dulu. Ini tempat apa namanya? Ya istilahnya tabarruk ya seperti itu. Maka Rasulullah SAW ketika mendengar permintaan sebagian sahabat ya, yang seperti itu, maka beliau SAW berkata, Allahu Akbar. Ya. Sungguhnya kalian telah meminta ya kepadaku apa yang diminta oleh orang-orang Bani Israil kepada Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Orang Bani Israil
meminta kepada Musa untuk apa? Dibuatkan sembahan patung berhala sebagaimana kaum yang mereka lihat itu mereka menyembah patung-patung. Padahal zaman sekarang kembali, kalau kisahnya Nabi Musa apa? Minta dibuatkan patung berhala untuk disembah. Sedangkan sahabat tadi apa? Bukan mau minta dibikinin patung berhala, enggak, cuma minta apa? Dibuatkan pohon, maksudnya dipilih pohon, ya di situ mereka apa? Naruh apa? Senjata mereka supaya apa? Supaya aku ini masih ada paham-paham apa namanya khurafat, ya di dalam pandangan mereka. Ya. Tapi itu disejajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Disejajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Jadi ini ada kisah ya yang perlu kita kaitkan yang berkenaan dengan kisah Bani Israil. Kemudian jemaah sekalian Allah, kejadian atau peristiwa berikutnya, ya setelah mereka keluar dari Mesir ini, maka Nabi Musa alaihissalam ketika keluar dari Mesir, beliau mengarahkan ya orang-orang Bani Israil untuk pergi kemana? Ke Palestina. Karena itulah memang tanah atau wilayah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka apa? Untuk mereka tempati setelah keluar dari Mesir. Ya, setelah keluar dari Mesir. Sementara jemaah sekalian Allah, pada saat itu di Palestina saat itu ya, atau apa namanya di tanah wilayah Kanaan ya, itu ditinggali oleh orang-orang yang badannya apa? Besar-besar. Ya. Besar-besar. Walaupun apa namanya? Besarnya tubuh mereka ini, kalau Imam Ibnu Katsir menyebutkan ya, itu sampai sangat tinggi sekali. Ya, sangat besar sekali, jadi raksasa gitu. Ya, jadi bahkan katanya satu butir apa namanya? Satu anggurnya itu bisa buat apa namanya? Satu orang makan sampai kenyang gitu. Saking besarnya buah-buahannya situ. Ini termasuk riwayat-riwayat yang di apa namanya? Ya, didustakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi ya memang betul mereka besar, tapi apa? Tidak sampai apa namanya? Jadi raksasa seperti itu, enggak. Ya maksudnya mereka memang tinggi besar ya seperti itu. Nah, melihat penduduk apa namanya? Wilayah Syam ketika itu besar ya. Maka mereka orang-orang Bani Israil ini tidak mau berperang melawan orang-orang Kanaan ini ya, yang tinggal di wilayah Palestina saat itu. Ya. Orang-orang Bani Israil mengatakan apa? Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Ya. Mereka orang Bani Israil mengatakan, wahai Musa, sungguhnya kami tidak akan masuk ke tanah ini. Ya, ke wilayah ini. Selama penduduk yang di sana itu masih menetap di sana. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Maka pergilah engkau bersama Rabbmu, lalu berperanglah kalian berdua, ya, kami di sini duduk-duduk. Inna hahuna qa'idun. Ini ucapan Bani Israil kepada Nabi Musa. Disuruh masuk ya, wilayah yang memang sudah Allah janjikan. Tentunya jemaah sekalian Allah, penduduk Palestina pada saat itu ya tidak kalah masih lebih bengis Fir'aun dan bala tentaranya dibandingkan orang-orang Syam ketika itu. Ya. Tapi bukan ya, kita lihat jemaah sekalian Allah, mereka nggak ambil pelajaran. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari Fir'aun dan bala tentaranya yang begitu banyak, yang begitu, ya mereka sudah dapat pengalaman dan kejar-kejar. Ya. Mereka nggak ambil pelajaran dari itu. Ya. Tapi apa? Ya sudah, karena melihat besar cuma gara-gara hanya postur tubuh yang tinggi besar, ya mereka langsung langsung ciut jamaah sekalian. Jadi, nah ini salah satu mental orang-orang Bani Israil pada saat itu. Ya. Akhirnya apa? Dan kata-kata mereka ini subhanallah ya, sampai diriwayatkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah ya, Nabi Musa dan Nabi Harun itu sampai bersujud karena ucapan mereka ini sangat lancang sekali. Kau saja berangkat sama Rabbmu, kemudian kalian berdua perang. Itu kami duduk di sini lancang sekali. Ya.
takut Nabi Musa dan Nabi Harun. Maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan apa? Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Ya Rabbku, sungguhnya aku tidak berkuasa apa-apa kecuali atas diriku sendiri dan atas saudara. Jadi nggak merasa sudah nggak bisa mengendalikan ya orang-orang Bani Israil ini. Ya, maka fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Maka pisahkanlah antara kami dan orang-orang apa? Orang-orang yang fasik. Maka jamaah sekalian Allah, ya karena orang-orang Bani Israil pada saat itu tidak mau ya berperang, berjihad melawan orang-orang di wilayah Syam pada saat itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan fa innaha muharramatun alaihim. Ya. Jadi wilayah itu kemudian tidak diberikan kepada orang-orang Bani Israil yang ada pada saat itu. Lalu apa Allah tetapkan mereka tersesat di gurun. Ya, di gurun selama 40 tahun. Ya. Jadi yatihuna fil arba'ina sanatan yatihuna fil ard. Selama 40 tahun mereka tersesat di gurun. Jadi kemana? Jadi nggak tahu arah. Ya, tidak tahu arah 40 tahun. Ini jamaah sekarang. Jadi dalam wallahu a'lam, saya belum lihat lagi kalau di sekilas kemarin yang saya lihat di beberapa sumber dari dari keluar Mesir ya, sebagian kitab Kristen Injil ya, itu menerangkan bahwa mereka langsung memang tersesat di gurun ya. Jadi Allah alam, yang saya pahami seperti itu. Jadi bukan karena mereka sudah disuruh untuk masuk wilayah Palestina tapi tidak mau, tapi mereka langsung tersesat selama 40 tahun baru kemudian mereka masuk. Allah alam ya. Yang jelas jemaah sekalian Allah, ini merupakan bentuk hukuman Allah kepada mereka. Dan selama 40 tahun ini jemaah sekalian Allah, yang dijelaskan bahwa tidak ada satupun orang yang sudah balik pada saat itu. Ya. Ya, orang yang sudah balik pada saat itu, melainkan mereka semuanya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kurun waktu 40 tahun ini. Jadi ada pergantian generasi. Ya. Jadi ibaratnya 40 tahun ini memang betul-betul untuk membersihkan ya orang-orang Bani Israil ini dari generasi yang memang suka bangkang tadi, yang suka ngeyel tadi. Jadi diberi hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan sekarang. Jadi akhirnya mereka tersesat di gurun selama 40 tahun. Dan selama tersesatnya mereka di gurun ini, ya 40 tahun ini ada beberapa kisah lain. Ya, ada beberapa kisah lain. Yang berikutnya adalah kisah tentang Rasul Nabi Musa alaihissalam ya, mendapatkan Taurat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendapatkan Taurat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, atau peristiwa yang lainnya adalah peristiwa Samiri. Jadi ketika Nabi Musa alaihissalam ya telah ditetapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di mana? Di Tur Sina. Ya, bukit Sinai. Di Bukit Tur ya di Sinai. Maka ketika ditinggalkan oleh Nabi Musa alaihissalam, orang-orang Bani Israil diawasi oleh Nabi Harun. Dan apa yang terjadi ketika mereka ditinggalkan oleh Nabi Musa, orang-orang Bani Israil ya, pada saat mereka ditinggalkan oleh Nabi Musa, mereka membuat patung sapi dari perhiasan emas yang mereka pinjam sebenarnya dari penduduk Mesir, tapi kemudian mereka ambil, tidak mereka kembalikan. Ya. Ini yang kemarin pernah kita bahas ya. Pada saat mereka keluar dari Mesir, mereka membawa perhiasan-perhiasan. Kemudian siapa tokoh utama yang mengajak orang-orang Bani Israil membuat patung sapi itu, anak sapi itu? Samiri. Ya. Di tokohnya adalah Samiri.
Dan kita tahu setelah Nabi Musa alaihissalam diberitahu oleh Allah kembali, maka apa? Marahlah Nabi Musa alaihissalam kepada orang Bani Israel sampai apa? Nabi Harun ditarik janggutnya, ya. Kemudian apa namanya? Disangka oleh Nabi Musa, Nabi Harun apa? Membiarkan Bani Israel tersesat. Kemudian Nabi Harun menjelaskan bahwa apa? Beliau sudah mengingatkan, ya, tapi dianggap apa namanya? Karena memang Nabi Harun dipandang lemah, ya, orang-orang Bani Israel, maka orang Bani Israel apa? Bahasanya melunjak lah, ya, sampai hampir mau membunuh Nabi Harun, sehingga Nabi Harun apa? Sudah tidak berdaya apa? Ya. Maka kemudian apa? Patung itu dibakar, ya. Nabi Musa kemudian apa? Bukunya dibuang ke laut. Ini jamaah sekarang. Jadi ini salah satu peristiwa yang apa namanya terjadi pada masa mereka berada di gurun pasir, ya, selama 40 tahun. Itu salah satunya. Rinciannya cukup panjang kalau apa namanya di kitab-kitab di Injil, ya, banyak kisah-kisah tentang yang menggambarkan, ya, apa yang dialami oleh Bani Israel selama 40 tahun ini. Namun tidak banyak yang dijelaskan di dalam Al-Quran, ya, dan jamaah sekalian Allah, ya, yang berikutnya adalah setelah apa? Setelah 40 tahun selesai, maka generasi itu berganti. Maka, ya, Nabi Musa alaihissalam meninggal dunia. Sebelumnya juga sudah Nabi Harun alaihissalam meninggal lebih dulu. Maka Bani Israel ini dipimpin oleh Yusha bin Nun, ya, Yusha bin Nun, atau mungkin bahasa apa namanya Yosua mungkin, ya, Yusha kalau tidak salah, ya, ini apa namanya alih atau transliterasinya mungkin agak keliru, tapi dalam apa namanya literatur bahasa Arabnya disebut dengan Yusha bin Nun. Maka Yusha bin Nun inilah yang kemudian, ya, memimpin Bani Israel yang sudah berganti generasi tadi, ya, orang-orang yang membangkangnya sudah meninggal semua. Maka beliau memimpin Bani Israel untuk apa? Masuk ke wilayah Palestina, ya, masuk ke wilayah Palestina. Dan akhirnya mereka pun berhasil masuk ke wilayah Palestina tersebut, ya. Lalu mulailah dibuat wilayah-wilayah, dibagi wilayah-wilayah Palestina tersebut menjadi apa? 12 wilayah. Jadi setiap wilayah ada pemimpinnya, kemudian ditunjuk satu orang sebagai pemimpin umum yang disebut dengan apa? Qadhi, ya, hakim. Ya, jadi mereka belum dipimpin oleh seorang raja, ya. Masih sifatnya sebagai hakim saja. Kalau di sini mereka mulai masuk pada masa al-qudah, ya, kepemimpinan qadhi itu hakim, ya. Maka jemaah sekalian Allah, ada beberapa hakim yang memang memimpin orang-orang Bani Israel ini, ya, sampai ada beberapa di sini sekitar 400 tahun, ya. 400 tahun mereka berada di masa kepemimpinan qudah atau hakim-hakim, ya. Lalu, ini yang kemudian diceritakan juga, ada ceritanya di dalam Al-Quran. Setelah mereka melewati masa kepemimpinan hakim-hakim, ya, hakim yang terakhir itu adalah apa? Disebut dengan kalau di beberapa literatur orang ini, ya, ahli kitab, Samuel, ya, nabi. Jadi hakim ini juga mereka orang-orang yang memang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nabi yang terakhir yang menjadi hakim pada saat itu adalah Nabi Samuel. Dan kita tahu, ya, kemudian Nabi Samuel ini diminta oleh orang-orang Bani Israel untuk apa? Untuk mengangkat seorang raja bagi mereka. Ini kisahnya ada di bagian akhir surat Al-Baqarah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ila al-mala'i min bani Israil min ba'di Musa إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله." Ya. Jadi apakah tidak kau perhatikan kepada orang-orang pembesar Bani Israel yang pada masa setelah meninggalnya Nabi Musa. Mereka berkata kepada seorang nabi di antara
seorang raja untuk apa? Agar kami bisa nuqatil fi sabilillah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat itu, ya, ini setelah masa tadi 400 tahun, ini banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel. Ya, bahkan kesyirikan-kesyirikan juga terjadi di tengah-tengah mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan wilayah-wilayah mereka ini dirampas oleh musuh-musuh mereka. Bahkan ada cukup panjang ya, intinya wilayah mereka yang tadinya 12 wilayah tadi dipimpin oleh satu hakim, tapi kemudian setelah beberapa ini masa terpecah, ya, lalu akhirnya saling ada pertikaian di antara mereka, ya, sehingga musuh-musuh mereka berhasil mengalahkan beberapa atau menguasai wilayah-wilayah yang tadinya dikuasai oleh Bani Israel. Nah, karena kondisinya seperti itu, ya, banyak dari wilayah mereka yang diambil oleh musuh-musuh mereka, ya, maka orang-orang Bani Israel ini meminta supaya diangkat seorang raja. Maka jemaah sekalian rahimahullah, kisahnya bagaimana? Yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai raja, pimpinan orang Bani Israel pada saat itu siapa? Siapa namanya? Tolut. Ya, Tolut. Atau dalam literatur orang ahli kitab, Raja Shaul. Shaul saya lupa. Ya, tapi dalam istilah nama yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah Tolut. Ya. Tolut ini kemudian yang memimpin Bani Israel untuk memerangi Jalut, ya, atau Goliat. Ya, kemudian Goliat berhasil ditaklukkan pasukannya, kemudian Tolut menjadi raja, ya. Baru kemudian Tolut ini kemudian digantikan nanti oleh siapa? Daud digantikan oleh Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, seperti itu jemaah. Jadi ini ringkasannya, ya, ringkasan dari peristiwa-peristiwa yang dilalui oleh Bani Israel sampai ya masa Nabi Sulaiman, ya, seperti itu. Adapun setelah itu nanti mungkin sudah nanti mungkin ada episode-episode, tapi tidak diterangkan di dalam Al-Quran, melainkan penjelasan dalam Al-Quran adalah tentang orang-orang Yahudi yang memang hidup di Jazirah Arab pada saat itu, atau di Madinah, ya, seperti itu. Jadi mungkin saya merasa dicukupkan saja, ya, pembahasan tentang Bani Israel sampai sini. Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari mas kalian, ya silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kalau bisa saya jawab, ya, berkenaan dengan fakta-fakta sejarah, ya, saya jawab. Tapi kalau enggak, nanti bisa saya carikan. Ini sekitar sejarah Bani Israel, ya, secara ringkas seperti itu. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, cukup ya? Insya Allah, ya, saya menyampaikan rencana berikutnya ke depan. Mungkin, ya, kalau memang disepakati ada kitab tafsir maudu'i lain, ya, yang mungkin berkenaan dengan yang membahas, ya, kaidah-kaidah tentang kehidupan dan manusia, ya, judulnya Al-Qawaid Al-Qur'aniyah, ya, kaidah-kaidah Quran, dan memang sifatnya tematik, jadi tidak urutan, ya, analitik seperti itu. Nanti kalau memang